City buka semua nih dulu nih. Yang bolak-balik buka semua nih, sampai sini buka semua. Kan mungkin kakak lihat sendiri kan, itu memang posisi memang udah nggak ada pengunjung gitu. Jadi posisi memang real, kenyataan memang begitu. Kalau sekarang sebenarnya kalau kita bilang ada juga yang nggak laris gitu Mbak, yang nggak laku gitu. Sehari, iya. Pernah. Di media sosial itu semuanya memang kejadiannya memang nyata, real. Nggak bohong-bohongan, nggak, memang nyata real. Gitu. Pernah nggak sih Pak, sehari itu nggak ada yang beli? Ada. Malah loss. Jadi lama-lama online itu udah masuk ke kawasan semua. Nah, kalau jadi yang di offline-nya yang agak sedikit melambat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, ini yang terjadi di era zaman sekarang ya. Jadi kita tidak bisa menolak digitalisasi seperti ini punya. Karena sekarang pindahnya digital semua kayak gitu punya. Jadi kita nggak harus beradaptasi, kita harus pindah. Yang di Tanah Abang, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mulai live streaming. Kalian bisa kok jadi rajanya. Kemarin kalian yang paling murah di Indonesia. Sekarang permasalahannya toko kalian dipindahkan ke online. Jadi mau nggak mau kalian juga harus pindah ke sana. Saat ini kehadiran online shop betul-betul menghantam pasar. Ada satu riset dari PwC ya, PricewaterhouseCoopers melakukan riset, ternyata ada perpindahan. Setelah pandemi, 29% orang yang hobinya belanja online itu pindah ke offline. 53% orang-orang yang biasa belanja offline pindah ke online. Jadi sangat wajar kalau offline store itu turun, tapi online store kalaupun turun tidak terlalu banyak. Toko-toko sebenarnya harus melakukan transisi ya, dari offline store dijualnya lewat online atau melakukan live streaming di online store. Live streaming, bikin konten, rajin mengupload konten, setiap hari harus menyampaikan edukasi tentang produk-produknya sehingga bisa membuat konten ini menjadi lebih variatif, lalu kemudian tokonya menjadi lebih terkenal. Sebenarnya kalau di online itu saya lihat ya, kalau kita tidak punya produk sendiri, bukan kita yang produksi gitu ya, kita nggak produksi, itu agak susah bersaingnya. Jadi orang yang menjual di online, posisinya sekarang ini, mereka tuh grosir. Jadi kita ini grosir, tapi mereka orang-orang yang istilahnya bikin barang jadi bikin grosir. Jadi mereka jual satu-satuan, jadi kita ngambil median nih posisinya. Mereka misalkan jual 15.000 misalkan di TikTok apa di mana. Kita tuh harus ngambil untung kan. Minimal istilahnya 30%. Jadi mereka itu yang belanja itu melirik orang yang ya di kita yang kena di sini. Kalau ditanya, benar nggak kita tidak bisa bersaing dengan produsen-produsen? Nggak juga. Banyak nggak yang laku dengan harga yang mahal? Banyak. Dr. Richard Lee jualan 1,8 juta tetap laku. Nggak harus jualan yang 200.000, 100.000. Kok bisa laku, bisa dapat 40 miliar dalam satu hari? Artinya, kalau kita dipercaya oleh konsumen dan memang produk kita bagus, harganya masuk akal, masuk dalam budgetnya customer, seharusnya akan bisa bersaing. Tapi masalahnya kalau mindsetnya sudah kalah duluan sebelum bertanding, itu nggak akan bisa menang. Sebenarnya kalau persaingan ketat itu nggak ada masalah ya. Persaingan ketat itu kan meningkatkan kita performa juga bisa jadi lebih baik ya. Kompetisinya jadi lebih baik ya. Ini keuntungan untuk semua orang ya. Ada 3 di sini yang dilibatin. Yang pertama, secara seller. Seller akan mempermudah jangkauan jadi lebih banyak ya. Yang kedua, dari segi konsumen. Diuntungkan nggak? Diuntungkan banget. Dari rumah aja bisa ketemu dengan mereka semuanya. Ya, mereka bisa dengan mudahnya check out, membeli dengan lebih mudah. Dari sisi persaingan bisnis, kita secara persaingan bisnis bisa nyontek langsung face to face. Dengan nggak ada regulasi yang tepat. Nanti kan 2024 kan ada pemerintahan baru ya. Kalau bisa sih ada perubahan yang baik. Sebabnya kalau misalnya begini terus
dijalankan, sulit untuk UKM yang naik. Sedangkan saya dengar kemarin yang berjalan di UKM di Menteri Perdagangan hanya 8%. Nggak banyak, 8%. Sedangkan UKM kita kan banyak. Online ini ada masanya, ada musimnya gitu. Susah pasti drop gitu. Kita lihat sekarang kenyataannya Mbak, ini tuh online semua nih, ini sampingnya nih. Itu kan udah tutup online-nya, diulang ke toko lagi. Karena bukan apa-apa, orang nggak akan puas Mbak selamanya di online itu. Yang namanya online itu kan musim gitu ya, arti musim. Mungkin ada juga sebagian yang tidak puas belanja di online. Mungkin perbedaan antara foto dengan fisiknya beda gitu kan. Karena tren e-commerce itu naik terus, nggak berhenti. Dan kenyataannya pertambahan orang untuk berpindah dari offline ke online justru semakin banyak dibandingkan orang yang berpindah dari online ke offline. Jadi ini bukan tren, ini adalah habit baru yang terjadi pasca pandemi. Karena orang sudah terbiasa belanja online, UKM itu harus memanfaatkan semua peluang yang ada karena UKM adalah bisnis yang harus mengikuti kemana arahnya konsumen.